Bismillah, kali ini kita mengupas marketing mix punyanya Kotler. Di samping Kotler yang marketing mix 4C juga ada punyanya Bob Marley, oh bukan, Bob Lutherburn. Jadi 4C juga bagaimana shifting dari bagaimana bergerak dari 4P ke 4C. Kotler juga di bukunya dia redefine 4P marketing mix-nya menjadi 4C. Kalau kita lihat 4C-nya itu ada di sini, ada di co-creation, currency, kemudian conversation, dan communal activation. Nah, kalau kita lihat memang di inovasi secara digital itu membawa sebuah negara menjadi lebih maju, more prosper, prosper. Mick Douglas, oh bukan, Mick Douglas itu petinju kayaknya. McKinsey mengatakan bahwa beberapa inovasi yang mampu membuat dampak ekonomi yang sangat signifikan itu adalah mobile, internet, HP, otomatisasi di lingkungan kerja, kemudian IoT, IoT itu Internet of Things, nanti misalnya smart student, oh bukan ya, smart city, smart state tentunya, kemudian cloud number nine, oh bukan, cloud number nine itu lagunya Brian Adam, kemudian cloud teknologi maksudnya, kemudian robotic advance, dan 3D printing. Nah, dari list itu sendiri bahwa secara sangat signifikan terhadap perkembangan sebuah ekonomi sebuah satu negara. Kemudian sektor-sektor yang akan mengalami perkembangan dari digital inovasi itu meliputi retail, toko ya atau e-commerce. Banyak e-commerce yang bermunculan, Bukalapak, macam-macam, Tokopedia, Shopee, kemudian transportation, otomatisasi vehicle di situ, education tentu, kursus-kursus online, ada Coursera, ada Udemy, dan lain sebagainya, health, electronic record and personalized, kemudian social interaction atau social media yang memiliki pengaruh besar terhadap mungkin di conversationnya kalau yang SMM namanya ya, social media marketing. Nah, 3D printing juga itu membuka sangat luar biasa perubahannya terhadap inovasi di beragam beragam misalnya untuk di properti dan sebagainya, untuk automobil, pemanfaatan 3D printing untuk beragam industri yang beraneka macam ya. Kemudian di samping itu juga kita melihat bahwa customer itu menjadi semakin smart friend, oh bukan, semakin pintar dan semakin bagaimana dia mendapatkan informasi yang komprehensif sangat banyak dibandingkan yang lalu, karena memang digital itu membuat flow informasi yang sangat luar biasa masif, kayak misalnya big data, kemudian kombinasi antara offline dan online, apa namanya, di marketing 4.0, karena di sini marketing 4.0 yang mengupas Kotler eh, itu nanti pendekatan itu yang menjadi lebih komprehensif, tidak hanya perusahaan itu yang perusahaan-perusahaan besar-besar, misalnya bagaimana dia shifting secara asetnya, menggunakan asetnya yang besar-besaran untuk digital juga, going to digital, jadi dia kombinasi antara online dan offline. Kita mulai yang pertama yaitu co-creation dengan disruptif teknologi digital, maksudnya disruptif itu digital teknologi yang masif, tentu consumer menjadi terfasilitasi dan memiliki power lebih karena dia bisa mendapatkan informasi yang komprehensif dalam mengambil keputusan, tidak hanya dibombardir dari perusahaan dalam mendapatkan informasinya dalam bentuk iklan selama ini secara tradisional, tapi juga dia peer to peer kalau yang ada. Jadi pelek tuh pelek ya, bukan ya. Peer to peer itu teman ke teman, ada fan, ada follower, ada family dan sebagainya. Kemudian perubahan yang semakin lebih cepat dari PLC, tidak seperti sebelumnya PLC-nya menjadi lebih cepat berubah, jadi life cycle produknya itu menjadi lebih singkat. Kemudian perubahan tren yang semakin cepat, jadi ada tren misalnya boom viral, ini nanti begitu satu minggu atau tidak, dalam hitungan hari sudah berubah trennya. Nah, ini yang membuat teknologi digital itu menjadi disruptif teknologi. Kemudian akhirnya Porter itu bagaimana redefine dari 4P-nya, produk, price, place, dan promotion itu menjadi 4C.
menjadi 4C. Yang pertama itu adalah co-creation. Jadi dengan perubahan tersebut, perubahan evolusi secara dunia dan connected world itu tentu bagaimana new product development strategi itu menempatkan co-creation. Jadi di awal di state ideation state. Jadi state itu tahap-tahap awal itu perusahaan sudah menggandeng ya, bergandeng tangan dengan customer bagaimana misalnya untuk improve atau meningkatkan atau new product development. Dan co-creation ini juga memberikan ruang bagi customer untuk mengcustom dan personalize produk dan service, dan pada akhirnya juga menciptakan superior value proposition SVP, bukan UPV ya. UPV itu mobil ya, SPV superior value proposition. Kemudian itu yang dilihat di Porter bahwa keterlibatan customer dari awal itu menjadi lebih penting untuk menciptakan superior value tadi. Kemudian currency atau mata uang. Kenapa disebut currency? Karena Porter melihatnya tentang price itu lebih ke dynamic pricing. Bagaimana membuat strategi price itu lebih fleksibel tergantung demand, permintaan, dan utilization. Jadi tentu ini tidak baru di industri misalnya di penerbangan atau di hotel. Jadi kalau malam minggu atau weekend itu harganya lebih mahal, misalnya 2 kali lipat dibandingkan weekday. Malam Jumat malam Jumat horor gratis. Kalau malam Sabtu, malam Minggu misalnya harganya lebih mahal. Untuk airline juga begitu. Jadi untuk rute yang gendut misalnya, berarti Surabaya Jakarta misalnya harganya lebih mahal dibandingkan Surabaya Papua misalnya, padahal lebih jauh sekali ke Papua gitu ya. Kemudian bagaimana retail, saya ambil contoh itu retail itu di toko misalnya, toko-toko itu mendapatkan data yang sangat masif atau disebut dengan big data, dan bagaimana analitik itu kalau kita dipegang pinggang kita itu analitik ya, bagaimana menganalisis big data itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dipakai dalam unique pricing untuk each customer. Tentu kalau misalnya saya untuk mengecek itu, kalau personalized price itu kan misalnya untuk service itu lebih mudah, fleksibel. Misalnya untuk jasa ke dokter misalnya, kenapa dokter selalu tanya sarapan paginya apa, kalau mahasiswa sarapan paginya mie instan dok. Maka harganya tentu lebih affordable atau lebih murah ya. Sehingga dalam digital economy, bahwa harga itu mirip dengan currency atau mata uang yang berfluktuasi tergantung permintaan. Kemudian selanjutnya adalah distribusi, dan konsep yang paling potensial untuk diterapkan itu adalah peer-to-peer distribution. Jadi contohkan adalah Uber misalnya atau Grab ya, Zipcar, kemudian Landing Club, kemudian Airbnb. Nah, semuanya tidak memiliki aset. Platform-platform yang memang platform itu di rumah di atas itu plafon ya dia. Platform-platform bisnis yang mereka tidak memiliki aset tapi mereka ada di mana-mana, sehingga begitu customer menginginkan untuk jasa atau untuk produk mereka secara instan mereka dapat menggapai dengan seketika. Nah, ini yang disebut dengan peer to peer distribution atau disebut dengan communal activism. Kemudian yang terakhir adalah tentang conversation. Jadi secara tradisional memang promosi itu adalah dari satu sisi bahwa perusahaan itu mengirim pesan kepada customer sebagai audiens, sebagai target untuk potensial dan target untuk nanti menggunakan atau memakai produknya. Namun sekarang customer itu melakukan perubahan, mereka lebih horizontal, saling melakukan pesan dengan customer yang lainnya. Kemudian adanya rating sistem customer seperti TripAdvisor, kemudian Yelp itu menyediakan customer untuk melakukan pesan dan mengevaluasi sebuah merek dan berinteraksi satu sama lain, sehingga mereka itu menjadi seperti brand ambassador secara positif atau positif advokasi dan juga negatif advokasi. Kalau misalnya dari pihak produsen tidak siap dengan perubahan tersebut, bahwa customer itu lebih memiliki power atau empowering customer karena memang digital ekonomi tersebut. Makasih.